Damai na sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di bagasan Minggu Advent na patuluhon, ima na nenet sian buku Mika bindu pitu mamuka sian ayat pitu masohok ma di ayat 10 tolu sono ma ujahaw kami. Nalom niroha martangiang tu Jehovah. Alay angguahu manatap tu Jehovah do jala di halungutkan rohakku do debata ni hatuhokku. Saya tangi honon ni debata do debatakku doahu. Unang ho marlas iroha ale musukku mida ahu. Ay tinggak be ahu say hehe doahu muse. Ay hundul pe ahu nuaing di bagasan kaholomon Jehovah do panundangi diahu. Usuk konokku do rimas ni Jehovah Jehovah ay do pa ibadah doahu mardosa. Paima di badahon ibana badakku jala maruli uhum ahu di bahen. Setugon na doahu songot sogot tu hatiuron idawku do hati goranna. Alai idawku do alai idaw ni musukku mai sogot jadi hup-hupan ni haurahon bohina. Ibana nang mandok tuahu di dia do Jehovah di batam. Marsombu-sombu matakku marnida nasida. Dunghona lutak songon gambo di alaman. Nungaro ari parpaulion di parikmu ari parholangan di patik doi. Ari haroruan ni halak doi tumopot ho sian Asur do sian akkab hutan ni Misir. Jala sian Misir sahat rodi batak aik jala sian laut tu laut jala sian tor tu tor. Alai gabe halongonan matanoi alan ni pangisina binahin ni parbue ni pambahinan nasida ima sahakna mari demeta. Selamat Advent. Mulai tema di Tuhata alamunga bongot kita tu Advent na patuluhon di bagasan selerion. Advent na patuluhon menggembarhon las iroha lahoroma si pelua hita. Di Advent nangai ketemu samari dang be si pelua nangai gabe jolma alanunga gabe jolma ibana ujui di Bethlehem. Alai nanai ketemu samari ima haroron ni Kristus na padu halihon laho manguhum harak na mangundo na persea. Jalan di ari panumunumunon tabere ma ujahan ni jamita dihita di bagasat pikion mararok niroha tu dibata na paduaho. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Di berita Rasul Rohao yang berengota buhado panurirang Mika ujui laho mengharapkan datangnya sang penyelamat karena mereka berada dalam pembuangan badan sehingga menanti keselamatan yang dari Tuhan menjadi pengharapan yang hidup bagi orang-orang Israel.
Tetapi dalam pengharapan itu mereka menanti dengan sungguh-sungguh bahwa sukacita mereka diharapkan akan terwujud dengan kedatangan Sang Juru Selamat. Mulai dari itu pohon keadaan di bangsoi, mereka sedang dalam jatuh, dalam kegelapan. Mulai jahat di ayat 2 di doksi unakko merlas iroha alemu suku ay tinggat peau saya heheduang. Berarti mereka berada dalam situasi jatuh karena dibuang ke badan. Tinggal berarti mereka dalam keadaan tidak menyenangkan. Tetapi harapan mereka ialah kalaupun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Molo tinggal piau hehe doang. Ini jadi Mika sebagai seorang nabi memberi pengharapan yang hidup. Kalaupun mereka jatuh, berada dalam kegelapan, hundulau ya tuanwi, hundulau nuain di bagasan hahulu. Tapi dia berharap Jehovah do panundagi dia, Allah menjadi terang bagi. Ini menjadi sebuah pengharapan yang hidup. Jadi marano iroha tu debata na padua, berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Dari tema ini kita hendak belajar, ada pelajaran penting yang hendak kita renungkan dan pelajari. Yang pertama, dalam menghadapi keputusasaan harus ada pengharapan. Mika menjelaskan tadi di ayat 8, kalau mereka berada dalam kejatuhan, dalam kegelapan, itu berarti membuat mereka putus asa, bahwa seolah-olah Tuhan tidak ada. Musuhnya mengatakan, di mana Allahmu? Di dia doa Jehovah di Batam. Seolah-olah Tuhan tidak bertindak dalam kegelapan itu, dalam kejatuhan mereka. Tetapi Mika mengajak supaya mereka berharap bahwa kita tidak berhenti pada kejatuhan, tidak terus berada dalam kegelapan, karena ada Tuhan yang akan membangkitkan kita dan Tuhan menjadi terang bagi kita. Jidang seliling na hitam ada udang seliling na hitam dalam kegelapan, karena ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kita harus berupaya menghidupkan diri kita dalam keterpurukan dengan pengharapan. Saya yakin bahwa kita semua yang hadir malam pada siang hari ini adalah orang yang pernah mengalami kejatuhan, orang yang mengalami dalam situasi kegelapan. Mungkin kita sudah mau mengakhiri 2025, tapi harapan kita belum terwujud. Mungkin kita sebagai pasangan suami istri rindu rumah tangga kita bahagia, tapi belum tercapai juga. Mungkin anak-anak kita harapkan sukses, baik dalam studi pekerjaan, dalam hal perjodohan, pernikahan, tapi juga belum terjadi. Atau mungkin karir kita di perusahaan, tempat bekerja kita, usaha kita, bisnis kita juga belum tercapai. Jangan putus asa. Tahun ini bukan terakhir hidup kita. Masih ada tahun 2026 yang akan memberi kesempatan kita meraih sukses. Maka Tuhan memberi kita kesempatan bangkit, kesempatan untuk menjadikan semangat bahwa ada Tuhan yang menjadi terang, menerangi jalan kita, keluarga kita, bisnis kita, dan rencana-rencana kita. Itu yang pertama. Jadi Allah yang menyelamatkan itu memberi kita pengharapan di tengah keputusasaan. Yang kedua, pengharapan yang berpusat pada kasih Allah yang tak terbatas. Multajahan di ayat sia usunguk kuno rimas di Jehovah
aidong ibana duau mardosa. Artinya dia bukan hendak mengatakan kepada dirinya, akulah yang akan memikul dosaku, dan bukan kepada orang. Dia sembilan, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa. Berarti bukan kepada musuhnya dia mempertanggungjawabkan persoalan hidupnya, dosanya, tetapi berpusat kepada Allah. Kalaupun dia mengalami dosa, pelanggaran tanda petik kepada Allah, dia tidak akan merasa malu. Karena apa? Karena pengharapannya bukan pada masalah, pengharapannya bukan pada situasi, keadaan, kondisi hidupnya, tapi pengharapannya berpusat kepada Allah. Mengapa? Ayat 9, sampai ia Tuhan memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku, bahkan membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Di situ kita melihat bahwa pengharapan kepada Allah akan membuat kita menang. Allah memperjuangkan kita dalam setiap perkara kita sehingga dia memberikan keadilan kepada kita. Jadi monotupe hampir putus asa hingga nanti menghadapi pertentangan di mulut, ditongani keluarga, ditongani perusahaan, ditongani pengguna segala macam. Jangan takut, karena Allah akan membela kita, memperjuangkan kita, sehingga pada akhirnya kita akan beroleh kemenangan. Ini yang kita lihat. Yang ketiga, menghadapi dunia yang rusak dengan keyakinan pada janji Tuhan. Jadi dunia yang kita alami, kita hidupi, kita tinggali sekarang sudah rusak. Coba kita lihat banjir bandang akibat hutan yang rusak. Maka saudara-saudara kita mengalami banjir, kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan nyawa, mengalami penderitaan, rumahnya dipenuhi lumpur dan tidak bisa lagi dibangun karena tanah telah memenuhi rumah-rumah penduduk. Bahkan ada kampung yang hilang, Desa Garuda, Kabupaten Tapan Selatan hilang. Di Aceh beberapa kecamatan hilang karena banjir bandang, dan itu menjadi ketakutan bagi kita. Sama-sama seperti orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel, kampung mereka Yerusalem dikuasai para musuh Asyur, sehingga mereka tidak bisa tinggal di Yerusalem. Dan pada saat itu, kalaupun dunia rusak, kata Mika, maka janji Tuhan pegang. Menurut Jaha di ayat 10, tidak semono alai idaun ni musukuma ari isoko jadi upon ni haurahu puhina ibana nau mandok tuau di dia do Yahuwa de matam marsum sukuma mataku marnida nasida du hona dutak somon gambo di alaman. Artinya apa? Musuhku akan melihatnya, kata Mika, maka mataku melihat, memandang dia, siapa dia, musuhnya, menjadi diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Jadi ketika kita mengharap Allah menyelamatkan kita, maka kita diberi kemenangan. Maka kita melihat bahwa Allah menginjak-injak musuh kita seperti lumpur di jalan. Molo adong musuh ni harap na prosea, udah pola mabiar hamulisi. Alana Jehovah do mangalutak musuh kita ini somon lumpur di jalan. Jadi ini janji Tuhan kepada orang yang percaya. Kalau dunia ini hendak merusak kita, maka Tuhan akan merusak dunia yang mengganggu orang percaya. Ini yang menjadi pengharapan Mika, bahwa kendati pun umat Israel berada di pembuangan,
nanti mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri ketika Tuhan mewujudkan janjinya, orang Asyur pun dihancurkan oleh Allah. Maka ketika mereka kembali ke Yerusalem, orang-orang Asyur dikalahkan oleh Tuhan, maka mereka bebas kembali ke Yerusalem. Atau ahama nanay si pahusoro sorota setu pohon khususnya tu ama inanami namampuan poso-poso nanay terdiri di bagasan kion asa gade guar si konjung-junggon guar nasidai gabe tersurat guar nasidai di buku hanguluan asa gade pasidohot di harajawan benua ginjang. Nah perjolo menanti pengharapan kepada Tuhan yang menyelamatkan. Berarti seperti itulah orang tua yang membawa anak kepada Tuhan. Jadi kalau orang tua sekarang membawa anak ini kepada Tuhan, itu bukan bin sama bin. Setelah menerima nama yang akan ditulis dalam buku kehidupan, maka anak ini bertumbuh otomatis menjadi orang cerdas, orang hebat, orang pintar. Nonsense. Tapi ada tugas sebagai ayah, sebagai ibu, membesarkan mereka dalam iman sembari berharap supaya nama itu dibawa mereka dengan bahagia dan sukses. Karena nama adalah doa. Nama itu bukan sembarang nama. Mungkin sudah kalian cari itu lama sebelum dia lahir. Kalau di USG 4 dimensi bawah domina melalui gua di bawah. Kalau di beri burua melalui gua na burua. Berarti sudah lama didoakan supaya nama itu dihidupi oleh anak ini, dan anak ini membawa nama itu, membanggakan keluarga dan memuliakan Tuhan. Hari jodoh pengalaman mau untuk anak kami na berjodoh si Fide Felix Defensor Haraha. Kalau di USG masih 3 dimensi waktu itu. Selamat ya man bawa ini. Wani goma penjahut Tuhan isi guarna. Aku ada tahu Fide Defensor. Saya lingkari Fide Defensor. Jadi inang pe menjauh pun asli dilingkari ma Fide Defensor jodoh ma ngada mau tahu be guarna ise Fide Defensor bau pe guarna Fide Defensor halai kuana disahani ma guare Fide artinya iman, Defensor artinya pembela. Berarti kalau digabung pembela iman. Tapi kami berpikir kalau hanya pembela iman, ada banyak pembela iman tidak berbahagia, menderita, mengalami persoalan, pergumulan. Maka kami tambahlah namanya di tengah, Fide Felix Defensor Haraha. Felix artinya berbahagia, bersukacita. Maka nama lengkapnya Fide Felix Defensor artinya pembela iman yang berbahagia. Itu adalah doa harapan kami kepada dia. Dia adalah pembela iman yang berbahagia. Itu contoh. Jadi nama-nama yang akan dibaptis hari ini adalah harapan. Belum terwujud. Terwujud setelah kita mendoakan, melatih, membina, mengajarinya dalam kehidupan mereka mulai sekarang sampai ke masa depan. Kalau tidak pernah diajar berdoa, tidak pernah dibawa ke gereja, tidak pernah diajarkan firman Tuhan, tidak pernah diajar bersosialisasi, tidak pernah diajar untuk belajar baik-baik, mana mungkin dia sukses, cerdas, dan berbahagia. Maka nama itu pun harus didoakan ayah ibu tiap hari supaya harapan itu diwujudkan Tuhan melalui
perjuangan amal iman. Itu yang pertama. Jadi kami sudah menerima hasilnya. Hidei Felix Pedanso tamat dari Fakultas Teknik Fisika UGM dan bekerja di Benchmark Jakarta. Itu buah doa, bukan kami. Itu karya Tuhan. Tuhan yang mewujudkan nama itu dalam kehidupannya. Menurut apa? Doa-doa kami. Maka setiap hari kami doakan nama itu. Jadi karena itu sudah dibaptis, tugas amang inang tanyak kon hamu maguari poda ihamu dasik hatare dewata tuibana arian mangot hokormin memehok kamu ma akkahadaunaton tunasida unang holat adong dana hitumu terdiri habisi tinggal hon dumbalga sungguh tu perguru dua dumbalga sungguh marbagas. Bukan seperti itu tugas orang tua, tapi berharap dengan iman supaya Allah menyelamatkan anak ini dalam pengharapan yang kekal. Itu pertama. Yang kedua, mengakui keterbatasan diri dan mengandalkan kasih Tuhan. Sebagai orang tua, kita terbatas dalam menjaga merawat anak-anak ini. Ai jabu do boy tanere ini. Ya orang keluar senjabu tak terberek kira ini. Dijabu boy tasuru dengan HP di sekolah tegare jun orang nomor bedai. Orang nama motor, orang nama bengkal. Ale dijabu bahira anak ali, ya pak, ya ma. HP di luaran berbedai. Toki-toki rosulah panggil sekolah. Hati-hati. Di tantangan zaman sekarang, anak-anak itu sudah dipengaruhi oleh media sosial, gadget, teknologi. Nunggulang mengajari anak sonari dan katoras. Isedo media sosial, TikTok, YouTube. Karena mereka melihat menonton, lalu mereka meniru apa yang ditonton dan tidak ada saringan dari orang tua. Maka anak-anak menjadi anak-anak binaan YouTuber, binaan TikTok. Maka dia tidak beriman karena orang tuanya tak pernah mengajari Bible, firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ngagumudang menonton TikTok. Maka kita terbatas membesarkan mereka. Maka mintalah kekuatan dari Tuhan supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang cerdas, tidak hanya cerdas, beriman kepada Tuhan. Moloh pistar do nagudangan dak dalam pistar mangototo, pistar mengalo orang tua, pistar membayang naroha. Tapi kalau orang sudah pintar beriman, dia akan menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, membawa damai sejahtera bagi orang tuanya. Jadi sadarilah kita terbatas, maka mintalah kekuatan Tuhan menyertai anak-anak ini. Di pembinaan Mahudok 0 sampai 5 tahun, pembinaan yang terbaik bagi anak-anak, karena itu the golden age, usia emas. Molo salah halu mendidik anak-anak ini pada usia 0 sampai 5 tahun, maka rusaklah masa depannya. Maka 0 sampai 5 tahun jadikan masa pembinaan iman, spiritual, karakter yang baik. Supaya apa? Molo salah di pandasoran, salah di pembibiran. Tapi kalau sudah bagus dididik 0 sampai 5 tahun, kalau dia pun SD, SMP, SMA, kuliah, jangan takut. Karena dia sudah punya modal spiritual, iman yang kokoh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepercayaan pada pemulihan dan kemenangan yang akan datang. Kalaupun dalam mendidik anak kita keras, kita memukul, merincing, atau kita melakukan kesalahan, tidak apa-apa.
tapi segera pulihkan hubungan dengan anak-anak. Unang may lahina mandok, maaf da amang da, maaf inang salah autuho, hupukul ho abe haudu na salah. Jangan, itu teladan. Mau salah kita segera minta maaf. Supaya apa? Kalau dia salah pun dia akan minta maaf. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi pemulihan di tengah keluarga. Tapi kalau tidak, maka sampai besar kita berseteru dengan anak-anak, maka kita akan membawa keluarga kepada kehancuran. Keluarga yang hancur karena kurangnya pengampunan dan minta maaf di tengah keluarga. Jangankan kepada anak-anak, tua matatta do tinatatta bejo hida dago minta maaf, apalagi muluang. Nah mau dok ka mau minta maaf tuh kaina. Masalah ibana mendok maaf dah pas nduk bulun. Dango lo, pai mana auto bos iso nah ini. Itu akan membawa kehancuran kepada keluarga. Tapi orang yang mudah mengampuni, berbelas kasih, itu akan menyelamatkan keluarga, menyelamatkan masa depan anak-anak, dan menyelamatkan keluarga besar. Ini yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Apa yang hendak kita renungkan khususnya bagi orang tua yang membawa anak-anak menerima baptisan kudus hari ini, supaya bermanfaat firman Tuhan ini menolong orang tua membesarkan. Yang keempat, mengajarkan anak-anak untuk menanti keadilan dan keselamatan Tuhan. Adong do hal abah tak mandok, adong do anak haholongan, anak yang terkasih. Sian dua tolu anak kota, saya dong do kolongan rohatta tu sasahala. Hati-hati itu juga membuat masalah. Monobui ris maholongin. Ale kadang-kadang terbaik ris. Sada burju, sada takang. Dan mungkin undenggan benot tatuna takang daripada sudah burju deh. Biasanya agak burju, Pak minta dulu uang untuk apa? Beli apa namanya es krim. Karena dia baik, nah beli. Rumah saya nanya saya, Pak minta beli pulsa. Udah ngadu. Saya beko memang manoton kok. Bisa terjadi salah pemberian kasih. Ikut tetap dohita sebagai orang tua adil memberi kasih kepada anak-anak supaya mereka bertumbuh dalam keadilan. Kalau tidak, nanti kita akan dihantam oleh anak-anak. Tuhan pun begitu. Mengapa keadilan Tuhan kita anggap berbeda? Bahasa sama Tuhan banjir di Tapanuli, di Aceh Sumber. Bahasa mahona orang tuaku, bahasa mahona keluargaku. Kita salahkan Tuhan, teodise. Jangan kita salahkan Tuhan, tapi karena tindakan kita yang merusak alam. Tengoklah para kapitalis mengambil untung dari bumi ini, menebang hutan jutaan hektar. Akhirnya tidak bisa lagi bumi menahan air, sehingga semua bumi yang telah kehilangan akar pohon turun ke rumah penduduk, turun ke daerah-daerah terendah dan menenggelamkan kampung dan rumah padat penduduk. Itu karena apa? Karena ulah manusia. Jadi kalau kita orang tua tidak adil memberi kasih, mengajari firman kepada anak kita, nanti kita menuai badai ketika mereka besar. Hati-hati. Maka berilah keadilan kepada anak-anak. Adil dalam mengasihi mereka, adil dalam mengajari mereka, menasihati mereka. Maka saatnya kalian akan menerima damai sejahtera. Ada dosa dari orang tua, karena orang tua tidak dekat dengan anaknya, lalu setelah tua mereka, anak pun tidak dekat kepada orang tuanya. Dung tua hita gabe lungunan. Dan adong dak danak nama telepon hita, dan adong dak danak mulak tikinatal, dan adong dak danak mendiuri hita. Maka adong songon hata nyindi kan unang magabe tetangga menutup mataku amangun. Bahaya kan? Jadi tetangga menutup mata na dung mati. Ala dak kiaro anakna mamereng ibana martau-tau. Ini menjadi kehidupan yang mengerikan.
Maka adillah memberi kasih, adillah mengajari firman, adillah memberi waktu kepada mereka. Unang holit hamu amang inang mangalihon waktu tu anak kota. Unang gumodang di luar kita sian di jabu. Molowoi gumodang mau waktu tu di jabu. Mengajari memudahnya anak ketaun. Asa dan nahasaya di joro di keluarga di jolo di bata. Atong saya di pas-pas Tuhan mahita dinamak kanguluh kata naon supaya kita berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan anak-anak kita. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan keluarga kita, gereja, dan dunia ini. Karena ada Tuhan yang maha adil yang akan melindungi, membentengi kita kini sepanjang masa. Amin. Mari demikian. Mauliate madiho ale di bata ama nonggile ko di hamu haluaon dohot pakirimon na Roma si paduaham laho paduaho kami sian nasa ha maolon pertok tangan dingul do akka parukilon nami atau pasu-pasu mahami makanguluhon hatami asadap kami pakirimon na mangulu monutuk pemadabu hami dirura linggoman dihagulapan alay rodo Tuhan pahihihok kami mangaliho sinondang mi asa torang dalan nami sibulusan nami lehonom mo dihami hamonangan hasitongan haadilon gabi marhamonangak kami itanoon pasu-pasu mahami subinong begihatami khususnya natoras na mambuan danak poso-poso neng menjalo padigyon na badia asa tasuat guarinda sida di buku hanguduani jala desik mahatam tunatoras lahu memudai mengajari danahon asa bebe gor si bojo-jowonon membualas si roha dame na sumurung dot pasangap guarmu na sida atong leho magugul na sida lahu mengajari memudai asa bertumbuh danahon cerdas baik sehat jasmani rohani doh makka porse Tuhan si padua na sida atong jalo matang yang nami alede bata ola nyon rodi sa leling-leling na. Amin.